Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah kita pada kali ini di seri Ulumul Quran atau studi Quran. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salatan wa salaman ila nabiyyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pada kali ini kita akan membahas materinya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Tentu saja yang pertama dalam berinteraksi dengan Al-Quran tentu saja kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dan bagaimana kita akan memperlakukan Al-Quran itu tersebut. Al-Quran merupakan perkataan ilahi yang di dalamnya banyak sekali pedoman-pedoman hidup, pedoman-pedoman hukum, pedoman dakwah, dan bercerita tentang sejarah dan seterusnya, yang pada intinya adalah Al-Quran adalah pegangan untuk hidup itu sendiri. Untuk menuju ke sana tentu saja kita yang pertama harus tahu bagaimana membaca Al-Quran. Nah, itu diperlukan ilmu yang namanya yang kita sebut dengan ilmu membaca Al-Quran atau qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran ini tentu saja kita harus mempelajarinya. Kita harus belajar dari Iqra, dari A, ba, ta, saja, ila akhirih. Membaca dengan baik dan benar itu adalah syarat utama ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Komitmen yang harus kita lakukan setiap hari kalau bisa, apalagi kalau misalnya seminggu berapa kali dan lain sebagainya. Nah, dengan semakin kita sering membaca Al-Quran di pagi hari habis subuh atau habis maghrib contohnya, itu akan menambah frekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca Al-Quran itu sendiri pun sudah menjadi bagian dari interaksi awal dari Al-Quran. Apa sih kenapa kita harus membaca Al-Quran? Tentu saja yang pertama kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama yaitu tentu saja kita akan merasakan kedamaian hati, ketenangan jiwa dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah Al-Quran dawaun atau menjadi obat bagi kegundahan hati dan juga kegelisahan hati dan seterusnya. Apabila kita hati ini susah, kita hati ini merasakan tekanan yang luar biasa, tentu saja yang pertama kita harus mengadu kepada Allah, dan selanjutnya adalah membaca Al-Quran yang sering atau yang banyak, sehingga tanpa kita mengerti pun, tanpa kita memahami maknanya, kita akan merasakan ketenangan jiwa gitu. Hati kita nggak kemana-mana lagi karena sudah terpaut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawa ini atau yang disebut dengan dalam Al-Quran itu sendiri Allah mengatakan bahwasanya qul huwal lil ladzina amanu hudan wa shifaun. Shifaun makna lal madi wal atwi. Jadi di dalam ayat ini yang dimaksud dengan shifa atau obat ini dimaksud dalam ayat ini adalah dari secara maknawi. Jadi obat hati itu ya membaca Al-Quran itu sendiri. Di ayat yang lain Allah mengatakan di surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin.
sudah menjadi syifa, menjadi huda atau hidayah, dan juga menjadikan rahmat bagi orang-orang yang mukmin atau yang beriman. Nah, itu adalah fase awal daripada interaksi kita terhadap Al-Quran. Lalu setelah kita mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran, itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Kita nggak ngerti maknanya, nggak ngerti maksudnya, tetapi kita masih mendapatkan manfaatnya dari membaca Al-Quran itu sendiri. Dan kalaupun kita nggak bisa membaca Al-Quran, paling nggak kita mendengarkan Al-Quran. Nah, itu merupakan sepertinya ya paling paling tingkatan mungkin paling minim lah untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang mendengarkan. Kita nggak bisa baca, ya paling nggak kita mendengarkan Al-Quran, entah itu dari para qori di masjid ataupun dari musik, maksud saya dari rekaman yang ada di dalam para qori itu sendiri. Itu akan menambah ketenangan hati, dawaun atau syifaun likul da'in. Nah, yang kedua, setelah kita membaca, tentu saja yang kedua adalah memahami. Nah, setelah kita membaca, kita bisa belajar memahami Al-Quran melalui buku-buku tafsir ataupun juga para mufasir yang menerangkan dengan melalui penjabaran-penjabaran yang bisa kita terima, bisa kita cerna. Di antaranya ya Prof. Quraisy Shihab dalam di dalam kitab tafsirnya kita bisa membaca Tafsir Al-Misbah. Begitu juga di channel YouTube beliau atau di ceramah-ceramah yang ada di TV, itu bisa kita tangkap merupakan penjabaran dari ayat-ayat Quran dari kitab tafsir yang beliau beliau tulis dalam Tafsir Al-Misbah. Itu adalah kita untuk belajar mengerti bagaimana Al-Quran itu menerangkan maksud dari ayat-ayat itu sendiri. Nah, di dalam fase selanjutnya yaitu adalah al-amal bihi. Amal itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat ini sudah mereka mempraktekkannya. Jadi ini adalah keistimewaan, merupakan privilege bagi sahabat-sahabat Rasulullah yang di awal-awal di awal-awal Islam. Mereka itu nggak banyak berpikir untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka turun ayat karena mereka dasarnya orang Arab, mereka pasti akan para sahabat ini mudah mengerti ya, karena turun di bahasa mereka, kebudayaan mereka, jadi tidak sulit. Apalagi ada Rasulullah yang menerangkan bila sahabat itu nggak ngerti, dan mereka akan langsung mengerjakan. Jadi turun ayat dihafalkan, mereka baca sudah bisa, mereka tinggal menghafalkan dan lalu mengamalkan. Turun ayat seperti itu terus. Jadi para sahabat ini mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah di ayat lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi mereka menginfakkan apa yang mereka cintai. Mereka mereka punya harta misalnya yang dicintainya, mereka akan menginfakkan sebagian ataupun seluruhnya dari harta yang mereka miliki li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di fisabilillah, di jalan Allah. Mereka tidak ragu-ragu lagi karena keimanan mereka itu luar biasa di fimaqomil awal. Mereka derajat imannya itu nggak ada yang bisa ngalahin, karena
harus berjihad, harus berjuang di awal-awal berdirinya agama Islam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang istimewa, yang orang-orang yang mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa, dan hartanya untuk li'ilai kalimatillah. Oleh karena itu ada perintah ayat lantana lubiru hatta tunfikun, sampai mereka merelakan bersodakoh dengan apa yang mereka miliki, mereka langsung bersodakoh. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa dari para sahabat. Dan ada juga ayat lainnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zahro itu kayak biji kacang hijau lah, itu akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, yang mengerjakan kejahatan juga akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu mereka mengerjakan kebaikan. Jadi kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah, meskipun sebiji kacang hijau. Syekh Ahmad Thayyib bahkan mengatakan selemah-lemahnya iman itu menyingkirkan gusnun, ranting di tengah jalan biar nggak ngalangin jalan orang, atau batu yang menghalangi jalan orang itu dipinggirkan agar tidak mencelakai orang lain. Nah, itu atoful iman, kata beliau, adalah iman yang paling rendah. Nah, itu mendapatkan pahala dari Allah. Nah, karena yang paling berat itu adalah tahajud, puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Nah, itu pun mendapatkan kebaikan. Nah, inilah dan banyak riwayat lain yang dikerjakan oleh para sahabat ini dalam 2 ayat Al-Quran itu tadi. Banyak riwayat-riwayat yang diceritakan. Saya kira cukup untuk 2 ayat dan 2 permisalan itu tadi. Untuk selanjutnya tentu saja Al-Quran mempunyai sebagai the way of life. The way of life itu maksudnya gimana? Sebagai jalan hidup kita. Itu tidak bisa ditawar, tapi itu sudah ada lengkap panduannya di situ. Begitu juga dengan hukum-hukum syariat dan lain sebagainya, bagaimana kita berinteraksi dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tentu saja itu kita harus sebisa mungkin, karena memang tidak bisa semuanya kita kerjakan. Kalau dari bangun pagi sampai tidur lagi itu, kalau kita melihat hukum yang wajib, hukum yang sunnah itu banyak sekali, dan itu amat berat untuk dilaksanakan semuanya. Dan wa aminu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai yang kita mampu. Karena memang Rasulullah mengendikan sebaik-baiknya amal atau pekerjaan adalah yang sedikit tetapi istiqomah. Itu yang paling bagus. Dan sebagai the way of life di dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana interaksi manusia, kita sebagai manusia itu mempunyai hubungan vertikal dan juga horizontal. Ke atas tentu saja kita berhubungan dengan Allah, tetapi dalam hubungan horizontal kita akan menemui beberapa di antaranya, yaitu kita berhubungan karena kita hidup di alam, kita akan berhubungan dengan alam. Karena kita sebagai anak Adam, maka yang kedua ini adalah hubungan kita dengan walidain atau hubungan kita dengan orang tua. Yang ketiga yaitu hubungan kita dengan anak kita nantinya. Terus selanjutnya hubungan antar tetangga, kita bertetangga, kita hubungan antar manusia, kolega, dan juga antar atasan dalam sebuah pekerjaan, lingkungan kerja tentu saja, dan juga lingkungan rumah yaitu tetangga kanan kiri, bagaimana kita harus bersikap. Dan juga
yaitu tadi diantaranya yang pertama adalah hubungan dengan membahas tentang hubungan tentang maksud saya alam atau lingkungan. Nah, ini kita harus betul-betul memilah, dan juga kita harus pinter-pinter karena memang Allah menciptakan seluruh alam ini, seluruh sumber daya alam ini untuk manusia. Tapi seringkali kita lupa bahwasannya kita tidak bisa hidup tanpa alam. Kalaupun hutan digundul habis untuk bikin furniture atau bikin kertas, maka kita tidak akan bisa lagi menghirup udara yang nyaman. Nah, itu adalah hubungan kita dengan alam. Kita diberikan kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dengan bijak, tidak membazir, dan juga tentu saja bisa renewable atau bisa kita kalau misalnya hutan atau tanaman yang kita tebang, kita bisa menanam kembali dan seterusnya. Jadi harus ada imbal baliknya biar anak cucu kita kebagian juga. Nah, oleh karena itu hari ini juga renewable energy atau energi terbarukan semakin gencar dilakukan agar tidak merusak lingkungan. Ini kata kuncinya adalah kita tidak boleh merusak lingkungan. Yang kedua tentu saja hubungan kita dengan manusia atau hubungan kita dengan tetangga dan kolega itu juga diatur oleh Al-Quran sendiri. Kita nggak boleh yang namanya bertamu dari pintu belakang ataupun tanpa mengucap salam. Itu terjadi di zaman jahiliyah dan di dalam Al-Quran pun juga sudah ditegur. Kalau misalnya kita bertetangga, kita bertamu, itu tertamulah yang baik dan seterusnya, dan kita pun sudah tahu adatnya. Kalau misalnya tetangga kita lagi sakit harus menjenguk, meninggal pun juga kita harus menjenguk dan seterusnya. Itu adalah ajaran-ajaran Islam yang alhamdulillah sudah begitu membudaya di dalam masyarakat kita. Nah, ada tilik bayi dan ada selamatan dan seterusnya, itu merupakan ejawantah dari perintah Al-Quran itu sendiri. Lalu selanjutnya tentu saja hubungan dengan orang tua kita merupakan orang yang harus kita hormati, yang harus kita tidak boleh kita kesakiti. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kita membentak kepada orang tua kita gitu. Dan di dalam Islam pun sendiri, meskipun orang tua kafir pun juga kita harus hormati. Meskipun orang tua kita bukan muslim ya, itu pun wajib tetap kita harus hormati dan kita harus melaksanakan perintahnya madama selama perintah tersebut tidak melanggar syariat. Kalau kita disuruh makan babi ya harus kita menolak, tapi menolaknya dengan halus. Kenapa? Karena itu adalah haknya orang tua yang sudah melahirkan dan merawat kita, yaitu harus dihormati meskipun bukan seorang yang muslim. Itu adalah untuk harmonisasi dalam Islam. Kepada anak pun juga kita harus wajib menafkahi dan seterusnya. Kita wajib yang namanya membimbing dalam Islam, mengajarkan iman sampai akhir hayat. Itulah wasiat Nabi Ishak untuk anak-anaknya, wasiat Nabi Ibrahim kepada Ismail dan cucu-cucunya, dan mereka lah dengan wasiat mereka lah kita alhamdulillah bisa menikmati iman dan Islam. Hubungan itu tadi adalah dusturul hayah atau yang kita sebut dengan the way of life-nya. Jadi itu merupakan pakem-pakem dari
ajaran Islam yang alhamdulillah sebagian besar telah menjadi budaya kita, budayanya orang Jawa, budayanya orang Indonesia. Ada silaturahim juga antar tetangga, minimal itu 1 tahun sekali, maka disebut dengan halal bihalal kalau kita habis Idul Fitri ya. Dan itu terjadi hanya di Indonesia saja. Di negara Arab itu mereka tidak ada yang namanya silaturahim. Jadi kalau setelah Idul Fitri selesai sudah salam-salaman di masjid, nggak ada yang namanya berkunjung atau unjung-unjung untuk ke tetangga maupun ke tradisi Idul Fitri nggak seperti di Arab, nggak seperti di kita lah. Baru setelah itu mereka lebih cenderung suka di Idul Adha. Nah, Idul Adha itu merupakan kebanyakan mereka baru pulang kampung di Idul Adha. Kalau kita nggak, kita di sini aja. Terus apalagi itu adalah ejawantah ya. Sekali lagi itu adalah manifest istilahnya pengaplikasian dari nilai-nilai Islami yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi saya pikir bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama tentu saja kita harus bisa membaca, yang kedua memahami, yang ketiga adalah mengamalkan sebisa kita mungkin. Itu adalah fase dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita adab membawa Al-Quran, itu sudah kita tahu bersama bahwasanya membawa Al-Quran, membaca Al-Quran pun juga sudah kita lalui. Artinya yang lebih penting saya tekankan di sini adalah bagaimana kita menyikapi apa yang menjadi nilai-nilai dalam Al-Quran. Oke, saya pikir itu kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.